Oke, kita review jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang meliputi permukaan luar dan dalam tubuh. Fungsi utamanya absorpsi, sekresi, ekskresi, kontraksi, menerima rangsangan, hingga produksi. Di sini ada pembagian jaringan epitel. Jaringan epitel ada epitel penutup dan ada epitel kelenjar. Dibedakan berdasarkan bentuknya atau susunannya. Ada yang bentuknya pipih, kubis, silindris. Susunannya ada yang selapis, berlapis, dan berdarat. Jaringan epitel kelenjar ini dibedakan berdasarkan cara pembuatan sekretnya dan jenis sekretnya. Cara membuat sekret ada merokrin, apokrin, dan holokrin. Sedangkan jenis sekret ada serus, mukus, dan seromukus. Ini adalah bagan dari jaringan epitel penutup. Untuk mempermudah pembagiannya, bisa dilihat dan dicatat sendiri ya. Langsung saja ke preparatnya. Ini ada epitel selapis pipih. Jadi dia itu hanya terdiri dari selapis sel epitel saja dan bentuknya adalah pipih. Dia ada endotel dan juga ada mesotel. Endotel itu yang membungkus pembuluh darah, jantung, pembuluh limfa. Mesotel itu yang membungkus pleura, perikardium, dan peritoneum. Ada epitel berlapis pipih bertanduk. Ya, di bagian superfisialnya itu ada lapisan, yaitu lapisan stratum corneum yang terdiri dari sel-sel yang sebetulnya sel mati, dia tidak berinti dan tampak homogen merah. Kemudian ada epitel berlapis pipih tanpa tanduk, yaitu ya sama aja sama yang epitel berlapis pipih, tapi dia itu bedanya itu dia nggak ada tanduknya. Sel-sel superfisialnya itu bentuknya pipih, sedangkan sel-sel yang dekat dengan membrana basalis yang di bawah itu dia berbentuk kubis. Dia ada di osofagus, vagina, kornea, dan anus. Kemudian ada epitel selapis kubis. Nah, biasanya di epitel selapis kubis ini ada bentukan yang disebut brush border. Biasanya sih di ginjal itu ada brush bordernya. Di sini gambar preparatnya, preparat ginjal ini yang di sekitar-sekitarnya ini, di luar-luarnya dari epitel ini dia ada brush border. Maaf ralat. Jadi itu di dalamnya sini, di dalam lumen sini dia ada brush bordernya. Kemudian ada epitel berlapis kubis. Nah, dia itu bentuknya kubis, tapi dia itu berlapis. Nah, dia itu terdapat pada saluran keluar kelenjar keringat, folikel ovarium, dan kelenjar lemak. Nah, kalau kalian bingung kenapa ini namanya kubis tapi kok selnya bunder-bunder, ya biasanya itu kan kita bisa melihat dari selnya itu dia itu memang bentukannya seperti bulat, itu adalah epitel berlapis kubis. Sementara yang pipih tadi kan beda sekali ya bentuknya, cuman pipih doang. Kalau yang epitel yang kubis itu bentuknya dia itu biasanya benar-benar bulat intinya. Kemudian ada epitel selapis silindris dengan striated border. Ini adalah contoh preparatnya, selapis silindris dengan striated border. Striated bordernya itu yang di sini, permukaan ini, di sini ada yang namanya striated border, dia itu yang lebih salah. Nah, ini nih yang tampak lebih pinknya itu lebih gelap ya dari pink yang lain. Nah, itu adalah striated border. Nah, biasanya di epitel selapis silindris ini juga ditemukan bentukan ini adalah sel goblet. Nah, kenapa kok nggak kelihatan selnya? Karena dia itu terwarna oleh pewarnaan He, jadi sel gobletnya itu meluruh gitu. Jadi ini adalah epitel selapis silindris dengan striated border dan sel goblet. Kemudian lanjut ke epitel berdarat silindris dengan kinosilia. Jadi dia itu punya suatu bentukan yang seperti kinosilia ya, seperti ini. Ini adalah kinosilia, dia adalah silia yang bisa bergerak, yang memang aktif. Sedangkan ada
bentukan lagi epitel berdarah silindris dengan stereosilia. Jadi dia itu kayak cuma dia itu silia tapi dia itu tidak bergerak aktif gitu loh. Yang bergerak aktif itu cuma kinosilia. Terus cara membedakannya berdarah silindris dengan kinosilia atau stereosilia itu gimana? Caranya cukup gampang karena biasanya di preparat itu yang kinosilia itu pasti diperlihatkan cuma setengah seperti ini. Jadi lumennya yang diperlihatkan itu tidak utuh. Sementara yang stereosilia ini dia itu selalu diperlihatkan lumen utuh. Lumen utuhnya. Kemudian lanjut ke epitel peralihan. Epitel peralihan ini contohnya di Vesica urinaria. Nah, bila tidak teregang itu ada 3 sel, yaitu sel basal, itu sel yang paling bawah, sel tengah atau sel raket, dan sel superficial yang paling atas itu bentuknya seperti payung. Jadi dia itu sangat gampang dilihat, yang atas gini bentuknya seperti payung. Lanjut ke jaringan epitel kelenjar. Berdasarkan cara membuat sekret itu ada merokrin, apokrin, dan holokrin. Berdasarkan jenis sekret ada serus, ada mukus, dan ada serumukus. Nah, berdasarkan cara membuat sekret ini kan tadi sudah dibagi menjadi 3. Ada kelenjar merokrin, apokrin, dan holokrin. Nah, yang di perat ini adalah kelenjar merokrin. Di kelenjar merokrin itu sel-sel kelenjar itu tidak ikut menjadi sekret, jadi sel-selnya tuh masih aman aja. Contohnya ada kelenjar udah dan kelenjar pankreas. Nah, di sini ada kelenjar yang apokrin. Kelenjar apokrin itu sebagian sel-selnya itu ikut menjadi sekret. Contohnya kelenjar mame dan kelenjar sirkum analis. Di sini sel-selnya itu ikut meluruh sebagian, ikut menjadi sekretnya. Jadi selnya itu beberapa ada yang meluruh gitu. Lanjut, ini yang kelenjar holokrin. Di kelenjar holokrin ini seluruh sel-sel epitel kelenjar ikut menjadi sekret. Contohnya kelenjar sebasea. Nah, ini kan kita bisa lihat di sini kelenjarnya. Nah, sel-sel yang ada di sini itu dia itu banyak yang degenerasi atau hampir seluruhnya itu sudah degenerasi karena dia itu ikut menjadi sekret. Makanya ada yang karyopignotis, ada yang karyoreksis gitu. Berdasarkan jenis sekret dibedakan menjadi 3. Ada yang serus murni, mukus murni, dan ada yang serumukus. Di preparat ini merupakan serus murni. Serus murni itu sekret yang dihasilkan berupa cairan yang encer. Contohnya kelenjar parotis dan kelenjar pankreas. Makanya dia itu cenderung ke gelap. Kemudian di sini ada mukus murni. Mukus murni sekret yang dihasilkan itu kental seperti lendir yang pekat. Contohnya itu kelenjar Weber pada lidah. Makanya karena dia kental itu dia itu cenderung pucat ya. Kemudian ada serumukus. Serumukus itu perpaduan antara yang serus murni sama mukus murni. Makanya sekret yang dihasilkan itu campuran antara encer dan kental. Contohnya glandula submaxillaris dan glandula sublingualis. Jadi dia itu kayak mempunyai dua bagian dari kelenjar itu. Ini yang mukus, ya ini yang serus. Lanjut ke jaringan otot. Jaringan otot ada yang skelet, ada yang polos, ada yang jantung. Skelet ini dibagi menjadi 2, ada yang potongan melintang dan ada yang potongan membujur. Jantung juga ada yang potongan melintang dan ada yang potongan membujur.
Ini otot skelet potongan membujur. Dia bisa dilihat bahwa otot skelet ini merupakan otot bergaris dan memiliki inti di tepi. Nah, saat di potongan melintang, maka akan terlihat suatu bentukan yang dinamakan dengan muscle spindle. Nah, muscle spindle itu reseptor untuk otot yang mempunyai selubung jaringan ikat. Dia itu terdiri dari beberapa serat otot lurik yang disebut otot intrafusal. Nah, kalau kalian mau tahu yang mana sih yang otot intrafusal, itu yang ini. Yang ini sabut otot intrafusal. Kalau satu bentukan ini namanya adalah neuromuscular spindle atau muscle spindle. Itu saat potongan melintang dari otot lurik. Kemudian lanjut, ini ada potongan membujur. Di potongan membujur itu akan kita temui bentukan yang dinamakan motor end plate. Motor end plate itu merupakan akhiran saraf akson motorik. Dengan ujung-ujung dia itu bercabang, ujung-ujungnya bercabang. Seperti ini, bercabang, dia banyak cabangnya dan berhubungan erat sama sarkolema. Kemudian ke jaringan otot polos. Jaringan otot polos ini preparatnya selalu dia itu langsung potongan melintang dan langsung potongan membujur. Ini potongan membujurnya dan ini potongan melintangnya. Kemudian jaringan otot jantung. Nah, jaringan otot jantung ini sama seperti otot yang bergaris atau otot skelet, dia itu juga mempunyai garis gelap terang. Dan suatu bentukan yang khas di jaringan otot jantung potongan membujur itu dia mempunyai intercalated disc. Ini di sini, jadi dia itu seperti ada garisnya yang lebih gelap ya. Itu dinamakan intercalated disc. Kemudian ini saat di potongan melintang, seperti yang kita ketahui bahwa otot jantung itu intinya di tengah. Jadi kita bisa membedakan yang di otot lurik atau otot skelet itu intinya di pinggir-pinggir, tapi kalau jantung itu tentu intinya di tengah. Jadi kalau potongan melintang kita sudah nggak usah bingung lagi karena intinya sudah sangat jelas. Kalau inti skelet itu di tepi, kalau inti jantung itu di tengah. Baik, selesai. Terima kasih.